Shalom saudara, kita mulai lagi dalam Alkitab kita, seri Indra Rohani ataupun Spiritual Sense. Ya saudara, apa aja itu? Ya, kita lanjut aja ya. Nah saudara, seringkali ketika kita baca firman Tuhan, kita sering sulit untuk memahami. Kadang kita pikir, nanti kita akan mengerti. Tetapi sebenarnya ada sumbernya ataupun dasarnya yang membuat kita bingung. Ya, yaitu bersumber kepada ketidaksadaran kita bahwa butuh indera rohani diaktifkan supaya kita bisa melihat kebenaran firman itu menjadi klop nyata. Contohnya dalam Kejadian 1, dari kitab Kejadian ataupun dalam cerita kebenaran tentang penciptaan, di situ dikatakan bahwa Allah menciptakan pertama kali menjadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, padahal saat itu matahari belum diciptakan, saudara. Itu Kejadian 1 ayat 3 dan 5. Dan beda antara terang dan gelap di situ ditentukan oleh terang ini. Jadi bukan oleh matahari. Ya, nanti kita akan melihat ya. Jadi terang dan gelap dibedakan. Amin ya. Terang itu baik, gelap itu tidak baik tentunya ya. Jadi itu dibedakan saudara. Dan misalkan juga ketika Kejadian 3 ayat 8, saudara, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian mereka bersembunyi, lalu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan. Padahal Tuhan itu roh, Allah itu roh. Sehingga yang membuat kita bisa, pengertian kita mendengar adalah sesuatu suara, itu adalah karena gesekan daripada sesuatu yang fisikal. Jadi kalau ada Anda dan saya punya fisik, misalkan kaki, maka gesekan Anda lah. Kaki kita dengan tanah, saudara, itu yang akan membuat suara, bunyi. Tapi Tuhan kan roh, tidak ada suatu tubuh yang membuat ada satu gesekan. Jadi kita bingung, wah, apakah suara bisa begini sekarang kita bisa dengar suara Tuhan ataupun langkah Tuhan? Gitu, ya. Karena kita memakai pengertian indera jasmani, bukan indera rohani, saudari. Ya. Nah, dari semula Tuhan sudah menciptakan kita dengan kesempurnaan indera rohani spiritual dan juga tentunya indera jasmani. Karena dia menciptakan juga hal-hal yang fisikal. Sehingga butuh dilihat, butuh dikecap, butuh diraba, butuh dirasakan, segala sesuatu. Itu jasmaninya. Tetapi awal mula dari kita, cerita urutan penciptaan aja, kita sudah melihat yang rohanilah yang lebih penting di mata Tuhan. Dia tidak menciptakan matahari yang secara fisikal menentukan terang dan gelap, siang dan malam, tetapi dia menciptakan terang dulu yang bukan fisikal, saudari. Ya, nah, kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan indera rohani menjadi tidak aktif, turun, dan indera jasmaninya jadi dominan. Ini kita bisa melihat dalam Kejadian 3 ayat 6b dan 7 ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ketika mereka jatuh dalam dosa, Anda melihat, sini saudara ya, saya nggak baca semuanya, supaya mempersingkat waktu, Anda silakan baca, renungkan. Dikatakan, maka ketika mereka berbuat dosa, maka terbukalah mata mereka berdua. Mata apa? Mata jasmani. Karena mereka langsung melihat mereka telanjang. Selama ini mereka telanjang, tetapi mata jasmani mereka tidak terlalu aktif. Tetapi mata rohani mereka yang sangat kuat. Sehingga yang mereka lihat selalu kemuliaan Allah. Dan mereka tidak melihat ketelanjangan mereka. Tetapi ketika dosa membuat indera jasmani, mata rohani yang dalam hal ini ya saudara, jadi dominan, menguasai mereka. Dan akhirnya mata rohaninya non-aktif, tidak dominan, saudari. Jadi Anda melihat kehancuran di Taman Eden dimulai dengan dominannya mata, penglihatan, saudara-saudari. Sehingga mata rohani kehilangan dominasi. Apakah mata rohani tidak ada? Ada. Ya, semua nggak aktif, saudara-saudari. Dan semakin kita berjalan ke bawah, saudara-saudari, dunia ini, semakin kita berjalan, semakin saat ini, dunia semakin dikuasai dengan kedagingan. Oleh sebab itu dalam Yohanes 2 ayat 16-17 saya katakan, semua yang ada dalam dunia, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa yang spiritual, melainkan dari dunia. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Sebenarnya dimaksudkan dengan dunia sedang lenyap keinginan, artinya begini, indera jasmani Anda di dunia akan semakin dominan dengan daging. Daging itu makanya Anda ngelihat hanya penampilan luar. Ya misalkan tentang kecantikan, ketampanan,
tubuhnya indah, kekayaan, merek-merek terkenal, saudari. Itu bukan yang nggak boleh, tetapi ketika kita membuat itu jadi dominan, maka indera rohani Anda sedang tidak dominan, tidak aktif, saudari. Ya, nah ini dia. Jadi tidak bisa berjalan selaras. Anda mengedepankan indera jasmani, yaitu yang dikuasai dengan daging, keinginan mata, keinginan hidup, maka indera rohani akan turun. Tapi kalau Anda gunakan indera jasmani secara natural, secara umum, misalkan mata Anda dipakai untuk melihat, baca firman, it's okay. Tetapi ketika dipakai untuk melihat keinginan daging, pornografi, kekerasan, saudara, keinginan mata, branded semua, keangkuhan hidup juga, saudara, ya, itu akan membuat indera rohani kita sama tidak aktif, saudari. Ya. Kemudian Efesus 5 ayat 14 dikatakan begini dalam Efesus 5, bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari orang mati. Saudara, orang yang tidur dan mati itu state-nya berbeda. Orang yang mati nggak bisa bangun lagi, orang yang tidur bisa dibangunkan. Tetapi ketika dibikin sama orang yang tidur dan orang yang mati, kesamaan mereka adalah orang tidur dan mati, indranya yang pasif. Orang mati udah pasti panca indranya tidak berfungsi, pasif. Orang yang tidur pun sebenarnya sama, matanya, indera penglihatannya nggak aktif, indera pendengarannya, pengacapannya juga nggak aktif, perabanya juga nggak aktif, saudara. Ya. Oleh sebab itu ketika disuruh bangun, yang disuruh bangun bukan tubuhnya, karena orang mati nggak bisa lagi, tapi indera rohaninya, spiritualnya, ya, indera rohaninya harus bangun, harus aktif. Supaya apa? Kristus akan bercahaya. Kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, ya saudara, itu akan bercahaya. Kristus sudah hadir, sudah ada di Anda dan saya semua, tetapi kadang kurang bercahaya, kurang menonjol, kurang bercahaya artinya kurang menjadi yang utama, yang menentukan, yang memimpin kehidupan kita, yang menentukan keadaan kita. Saudara, ini yang harus kita lakukan. Kita harus mengaktifkan indera rohani. Soalnya ini jadi gitu penting karena ini aplikasi kehidupan sehari-hari. Kadang kita tidak menyadari kita nggak latih indera rohani kita. Padahal Alkitab suruh kita latih. Ya, latih itu. Dan yang uniknya adalah begini, kalau indera jasmani kita nggak bisa memilih, artinya kadang kita punya penciuman yang lebih peka, orang lain enggak, ada lagi yang mata yang lebih tajam, ada orang yang enggak, ada yang bahkan hanya punya mata satu atau tidak punya mata, kita nggak bisa milih. Tapi ketika Anda dan saya telah menerima Yesus, maka indera rohani kita sudah sempurna dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Bedanya adalah kita mau aktifkan atau tidak. Karena Alkitab katakan di dalam Ibrani 5 ayat 14, karena dikatakan makanan keras untuk orang-orang dewasa. Kita butuh, saudara. Karena mempunyai panca indera yang terlatih. Jadi orang-orang dewasa, Anda mau jadi Kristen dewasa, bukan jadi Kristen yang baik, yang artinya Anda punya otoritas, punya kuasa, Anda bisa mengalahkan musuh, bukannya baik, tetapi dewasa, maka panca indera rohani kita perlu dilatih, saudari, untuk membedakan yang baik dan jahat, saudara. Ya, baik dan jahat itu berasal dari pohon pengetahuan baik dan buruk, baik dan jahat, saudara. Ya, jadi kita tidak lagi hidup dengan hal tersebut, tetapi hidup dengan pohon kehidupan. Indera rohani akan membuat kita peka dengan pohon kehidupan, saudari. Oleh sebab itulah kadang kita bingung dengan Alkitab, dengan janji Tuhan, seperti nggak real. Padahal Rasul Paulus bilang bahwa yang nggak kelihatan itu lebih nyata, lebih menentukan. Buat kita kadang enggak, justru yang realitas. Kalau kita ngomong sama orang-orang dunia apalagi, saudara ya, mereka bilang, aduh kamu nggak logik, orang Kristen itu nggak logik, nggak realitas. Saudara, karena mereka tidak menyadari bahwa ada indera rohani yang harus mulai diaktifkan, saudara, dan itu yang menentukan. Apakah Kristus, kemuliaannya, kuasanya, memimpin bercahaya dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan melihat separuh dulu, saudara ya, supaya kita bisa latih dan supaya juga Anda mulai bisa ngelatih. Minta tuh Roh Kudus tuntun Anda. Ya, satu, sekarang kita akan melihat tentang ada 5 panca indera jasmani, dan kita juga melihat ada 5 paralelnya panca indera rohani. Yang pertama, yang paling penting adalah ketika manusia jatuh dalam dosa, maka yang pertama terbuka adalah mata jasmaninya, saudara. Mereka melihat mereka telanjang, itu mata. Sebab itulah mata itu penting. Itu termasuk mata
rohani, penglihatan rohani. Mata jasmani sama dengan mata rohani sama dengan mata jasmani. Kalau mata jasmani memerlukan cahaya untuk dapat melihat. Kalau Anda masuk ke kamar yang sangat gelap, nggak ada cahaya, maka Anda tidak akan bisa melihat apapun juga, meskipun penglihatan Anda tajam. Karena perlu terang. Demikian juga mata rohani perlu terang, saudara-saudari. Dan Kejadian 1 ayat 3, Anda ingat tadi bahwa Allah berkata, jadilah terang. Itu bukannya jasmani, bukannya matahari, tetapi itu bicara tentang kemuliaan Tuhan. Kenapa bisa kemuliaan Tuhan? Karena di dalam Wahyu 21-23 dikatakan, kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Tidak butuh sesuatu yang fisikal. Sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu lampunya. Dan kemudian juga dalam Kejadian 1, dari 5 kali diucapkan, saudara, Allah melihat. Dia bukan melihat secara jasmani, dia melihat secara rohani. Mata rohaninya, saudara-saudari. Ya, mata rohaninya. Secara mata rohani, nanti kita akan lihat mata rohani melihat dengan kasih dan iman. Secara kasih dan iman Tuhan melihat semua itu baik. Kalau secara jasmani, we don't know. Semakin dunia makin hancur, kita akan melihat segala sesuatu dengan jasmani itu semakin buruk. Ya, jadi intinya adalah begini. Dari semula Allah membuat mata rohani kita aktif lebih dahulu karena itu lebih penting buat Allah dan lebih berguna buat kita, saudari. Tetapi sekarang kita lebih memakai, bahkan kita lupa akan ada panca indera rohani. Amin ya. Jadi tujuan Tuhan membuat mata rohani kita adalah melihat kemuliaan ataupun kebesaran Allah. Nanti kita akan melihat ada 5 panca indera rohani sama dengan panca indera jasmani dan punya tujuan masing-masing. Misalkan ya indera pengecapan. Secara rohani tujuannya adalah mengecap kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Segala sesuatu panca indera rohani yang Tuhan berikan untuk melihat segala kebesaran kebaikan dan buat kita, saudara. Ya, nah, yuk kita lihat sini, saudara. Ya, tujuan mata rohani untuk melihat kemuliaan kebesaran Allah. Tetapi mata jasmani kadang mau melihat apa yang kita mau aja. Daging, dunia, keangkuhan hidup, saudara. Gak ada apa-apanya dibanding dengan kebesaran Tuhan. Ya, semakin kita melatih mata rohani kita, maka apa yang diperlihatkan dunia dengan daging lewat mata jasmani, itu nggak ada apa-apanya, saudara. Tapi perlu dilatih. Oke ya? Nah, tadi dikatakan bahwa mata itu perlu terang, dan terangnya itu adalah anak domba Allah. Karena di sini anak domba itu adalah lampunya. Lampulah yang membawa terang, saudara. Ya. Dan saudara, ketika dikatakan anak domba, Yesus anak domba, ini berbicara tentang korban. Yesus disebut anak domba karena dia harus jadi domba korban, anak domba korban. Ya, jadi bicara tentang korban salib, saudari. Intinya adalah mata rohani Anda dan saya semakin terbuka melihat kemuliaan Allah saat kita semakin berdiri ataupun semakin melihat, semakin berfokus, semakin merenungkan korban anak domba Allah. Semakin Anda mulai berfokus kepada diri kita, mata jasmani, saudara, Anda akan lihat, kok saya makin kacau, saya makin belum beres, saya masih banyak macam, saudara. Maka Anda akan semakin melihat ketidaklayakan, hidup makin susah, ketakutan. Tapi semakin Anda dan saya melihat tentang korban anak domba Allah, oh saya sudah dibenarkan lewat korban salib, saya sudah dikuduskan, saya sudah jadi orang benar. Maka Anda akan semakin membuat mata rohani Anda jadi aktif melihat kebesaran Allah, melihat kemuliaan Allah. Oh, kalau saya sudah dibenarkan, maka doa saya besar kuasanya. Anda semakin percaya akan kebesaran Tuhan ini. Oke, ya, saudara. Nah, untuk hari ini kita akan lihat ini yang akan kita bahas next week. Tetapi ini menarik dan ini akan menjadi suatu PR buat Anda. Ya, mulai renungkan, saudari. Mulai renungkan, mulai tanya Roh Kudus. Roh Kudus, latih yuk mata rohani saya. Nah, bagaimana latihnya? Nah, ini saudara, mata jasmani
Mata rohani seperti mata jasmani juga. Mata jasmani Anda akan efektif kalau Anda memiliki dua bola mata. Maaf, ini saudara, ini secara idealismenya. Anda punya dua mata yang berfungsi dengan baik, maka Anda akan melihat dengan baik. Kalau Anda hanya melihat dengan sebelah bola mata, enggak akan lebih baik daripada melihat dengan dua bola mata. Demikian juga mata rohani perlu dua visi. Yang pertama, kasih. Yang kedua, iman. Jadi, ketika Anda melihat dengan dimensi kasih dan dimensi iman, jadi, kalau dimensi dunia adalah apa yang Anda lihat hanya daging. Dia nggak layak, oh dia cantik, dia ganteng, wah. Tapi kalau dimensi kasih, Anda akan melihat dia butuh Tuhan, dia butuh diselamatkan, dia butuh ditolong, dia butuh dipimpin. Itu salah satu contohnya kasih. Dan dimensi iman, saudara. Akan Anda melihat bukan hanya sekedar apa yang dilihat mata. Kalau dilihat mata, wah itu sudah tidak mungkin, sudah mustahil. Tapi dimensi iman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, ketika Anda mulai melihat, membiasakan melihat dengan kasih, minta tuntunan Roh Kudus, setiap orang mungkin berbeda, dan dimensi iman, maka Anda sedang mengaktifkan mata rohani. Mata rohani akan jadi aktif ketika Anda mulai, saudara, tidak menggunakan mata jasmani untuk hal-hal yang duniawi. Jadi tadi misalkan, yuk mulai ke depan kita mulai latih. Supaya jangan mata jasmani kita jadi dominan dipakai untuk hal yang daging, untuk keinginan mata dan gangguan hidup. Tapi mulailah, kita mulai mengaktifkan mata rohani. Kita mulai melihat dari pada korban, anak domba Allah. Oh, korban itu karena kasih. Dia begitu mengasihi, maka saya harus juga melihat orang-orang dengan kasih, bukan menghakimi. Dan anak domba Allah, korban Yesus disalib, itu adalah bukti daripada iman. Itu iman saya di situ. Maka kita akan melihat bahwa segala sesuatu dari dimensi iman. Anda sedang mengaktifkan mata rohani. Nah, minggu depan, kita akan melihat lagi yang lebih dalam tentang mata rohani ini. Untuk sementara kita cukupi supaya kita bisa meresapi, dan tujuannya adalah kita bisa mengaplikasikannya, bukan hanya jadi pengetahuan, ajarin orang tentang pengetahuan, tetapi kita bisa memberi teladan. Saudara, bukan kita sudah sempurna, tetapi kita menuju kepada apa yang sudah sempurna. Di depan kita Tuhan sudah sediakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.